Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 dan hari ini kami ingin menunjukkan materi kami mengenai konflik sosial, yaitu salah satu materi di pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri seperti yang ditunjukkan di slide kedua ini. Yang pertama, Kinara Nazifa, lalu Cikita Putri, ketiga Cahaya Gracia, lalu saya sendiri Sydney Demerbens, lalu Ahmad Rizkuha, Virgi Ahmad, dan Ahmad Yusran. Dan satu lagi anggota kami yaitu Farel. Selanjutnya saya akan membaca slide berikutnya. Daftar isi: 1. Pengertian, 2. Sebab konflik, 3. Bentuk-bentuk konflik, 4. Dampak konflik, 5. Cara pengendalian konflik. Pengertian. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengecam, menekan, hingga menghancurkan. Sebab konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu keadaan di mana terdapat pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Konflik sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, perbedaan identitas, ketidakadilan, dan keterbatasan sumber daya. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik. Nah, yang pertama ini ada individu dengan individu. Individu dengan individu ini bisa dimisalkan dengan kita yang berada di lingkungan masyarakat, berada di lingkungan keluarga, maupun berada di lingkungan pertemanan. Nah, yang kedua itu ada antar negara. Ini seperti penyimpangan ekonomi atau yang bisa kita bilang perperangan. Dan yang ketiga ada antarasial. Bisa dimisalkan dengan kita yang merundung orang yang berbeda ras. Dan yang keempat adalah antar kelas sosial. Perbedaan kasta dalam pekerjaan. Oke, dilanjutkan dengan saya. Di sini terdapat antar kelompok sosial, di mana terjadinya perpecahan antara dua kelompok dan dua organisasi. Lalu dilanjutkan dengan internal individu, di mana konflik ini terdapat pada diri kita sendiri, seperti tidak yakin atau labil. Nah, dilanjutkan dengan antar generasi, di mana konflik sosial ini bisa terjadi karena ada yang tua merasa tua dan muda merasa ditindas oleh tua. Lalu dilanjutkan dengan destruktif dan konstruktif. Apa sih destruktif? Di mana terjadinya berselisih pendapat atau berbeda pendapat sampai terjadinya pukul-pukulan antara dua individu. Lalu bedanya dengan konstruktif adalah suatu musyawarah atau sebuah pendapat yang kita ucapkan untuk mencapai suatu tujuan yang kita tuju. Oke, terima kasih. Oke, dilanjutkan dengan saya. Di sini terdapat slide dampak konflik sosial. Apa aja sih dampak konflik sosial? Yang pertama, ada dampak ekonomi. Terdapat kerusakan infrastruktur, ada gangguan aktivitas ekonomi, lalu dilanjutkan dengan penurunan investasi. Lalu yang kedua, terdapat dampak sosial dan psikologis. Trauma psikologis, ketidakpercayaan, dan yang terakhir ada rasa takut dan stres berkepanjangan. Dilanjutkan dengan nomor 3, terdapat dampak kesehatan, cedera fisik akibat kekerasan, penurunan akses ke layanan kesehatan, lalu yang terakhir ada memburuknya status kesehatan masyarakat. Dilanjutkan dengan nomor 4, dampak pendidikan, yaitu ada gangguan proses pendidikan, kerusakan fasilitas pendidikan, dan anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Dilanjutkan dengan nomor 5, dampak pada pemerintahan dan keamanan. Yang pertama, ada melemahnya institusi pemerintahan, penurunan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan ketidakstabilan politik. Oke, yang selanjutnya ada cara pengendalian dari konflik. Yang pertama, cara pengendalian konflik adalah dengan identifikasi akar konflik. Kita bisa kumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik dan analisis situasi dan kondisi yang melatar belakangi konflik tersebut. Yang kedua, cara pengendalian konflik adalah komunikasi. Lakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dan yang selanjutnya, saling memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Dan membangun rasa saling percaya.
Dan yang ketiga ada negosiasi. Lakukan negosiasi secara langsung atau melalui perwakilan. Dan tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan cara pengendalian konflik yang terakhir adalah pendidikan dan sosialisasi. Ini memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan hidup damai. Lakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa kami jelaskan tentang konflik sosial pada hari ini. Tentang kurang dan lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.